Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku. Di sini aku bakal bahas soal fisika. Nah, di soal ini ada sistem balok yang dihubungkan dengan katrol dan berada pada bidang miring. Oke, kita langsung ke soalnya. Untuk soal pertama, gambarkanlah diagram gaya atau diagram bebas benda untuk masing-masing balok. Nah, di sini ada 4 gaya yang harus kita tinjau nih, teman-teman. Yang pertama ada gaya berat atau W, kemudian gaya normal atau N, gaya tegangan tali atau T, dan gaya gesek yang di sini aku simbolin dengan F gas. Nah, di sini aku udah gambar diagram gayanya berdasarkan masing-masing balok. Untuk balok M3, di sini ada 2 gaya yang bekerja padanya. Yang pertama adalah gaya tegangan tali T2 dan gaya berat W3. Kemudian di balok M2, di sini kita bisa lihat ada 3 gaya nih yang bekerja pada balok tersebut. Ada gaya tegangan tali T1, gaya tegangan tali T2 yang menghubungkan balok M2 dan M3. Kemudian ada juga gaya berat dari balok M2, yakni W2. Dan yang terakhir, di balok M1, di sini ada beberapa gaya nih yang bekerja padanya. Yang pertama ada gaya tegangan tali T1, kemudian ada gaya normal N yang arahnya tegak lurus dengan permukaan benda, dan juga ada gaya berat W1. Nah, di sini aku uraiin W1-nya menjadi gaya berat pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X atau searah dengan pergerakan benda atau bidang miringnya, sini ada W1 sin theta. Dan untuk gaya berat yang tegak lurus dengan permukaan bendanya, itu ada W1 cos theta. Oke. Nah, kita langsung ke soal yang kedua. Besar M1 agar balok M1 tepat akan bergerak menuruni bidang miring. Nah, di sini kita juga bakal ninjau nih masing-masing balok. Untuk balok M3, kita tinjau di sumbu Y-nya. Nah, berdasarkan hukum Newton ketiga, karena balok M1 tepat akan bergerak, maka dia masih diam dong. Dan jika diam, maka percepatannya nol. Sehingga resultan gaya di sumbu Y-nya itu nol. Nah, di sini gaya di M3 itu kan ada T2 dan W3 ya. Dan arahnya tuh saling berlawanan. Sehingga bisa kita tuliskan T2 dikurangi W3 sama dengan 0. Atau T2 sama dengan W3 gitu. Nah, kemudian untuk balok M2 sama ya. Resultan gaya sumbu Y-nya itu 0 karena dia diam. Nah, di sini kan ada 3 gaya nih yang bekerja ya, yakni T1 yang arahnya ke atas dan W2 serta T2 yang arahnya ke bawah. Jadi di sini kita bisa tuliskan T1 dikurangi W2 dikurangi T2 adalah 0. Nah, kita kan udah tahu nih T2 adalah W3 dari balok M3. Sehingga kita substitusikan dan dapat persamaan T1 sama dengan W2 ditambah W3. Oke. Nah, yang terakhir, pada balok M1, di sini agak kompleks nih teman-teman. Jadi, kita harus meninjau gaya di sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, di gaya di sumbu Y-nya, karena dia diam, jadi sama dengan 0. Dan gaya yang bekerja adalah gaya normal yang arahnya ke atas, serta gaya berat W1 cos theta yang arahnya berlawanan. Sehingga kita bisa tuliskan N dikurangi W1 cos theta sama dengan 0. Dan dapat N sama dengan W1 cos theta. Kemudian untuk di sumbu X, resultannya juga 0. Ada 3 gaya ini yang bekerja, yakni T1, F-gas, dan W1 sin theta. Nah, F-gas ini arahnya ke atas atau menaiki bidang miring. Kenapa? Karena arah gaya gesek itu kan berlawanan dengan arah gerak benda M1, yang mana arahnya itu ke bawah menuruni bidang miring. Jadi di sini kita dapetin persamaan T1 ditambah F-gas dikurangi W1 sin theta sama dengan 0. Nah, kita substitusin aja nih variabel-variabel yang udah kita dapetin sebelumnya. Dan kita dapetin di sini jadinya M1 sama dengan M2 ditambah M3 dibagi sin theta dikurangi mu S cos theta. Kita pakai mu S karena balok berada dalam keadaan statis atau diam. Nah, kita substitusi nilai-nilainya. Akhirnya diperoleh M1-nya adalah 6 kilogram. Jadi, massa balok M1 ketika dia tepat akan bergerak menuruni bidang miring ialah sebesar 6 kilogram. Oke. Kemudian untuk salah selanjutnya, besar percepatan dan gaya tegangan masing-masing balok jika massa balok M1 itu adalah 4 kilogram. Nah, sama seperti pada B, kita itu tinjau terlebih dahulu kasus saat balok M1 bergerak menaiki bidang miring gitu. Kenapa? Karena di sini kan balok M1 tuh punya 3 kemungkinan arah gerak nih. Yang pertama, si M1-nya tuh bergerak menuruni bidang miring.
Yang kedua, si M1-nya bergerak menaiki bidang miring. Dan yang ketiga, si M1-nya diam di tempat. Nah, karena dia bergerak menaiki bidang miring, maka pada diagram gaya bebasnya, itu yang berubah adalah arah F geseknya doang. Karena kan arah pergerakan bendanya juga berubah. Nah, jadi sama seperti pada B, kita peroleh bahwa M1 sama dengan M2 plus M3 dibagi sin theta ditambah mu S cos theta. Di sini tandanya jadi plus ya, karena dia arahnya juga berubah. Nah, kita substitusi nilai-nilainya diperoleh M1-nya sebesar 30/11 atau 2,72 kg. Artinya apa? Artinya, ketika massa balok M1-nya adalah 2,72 kg, maka balok M1 tepat akan bergerak menaiki bidang miring. Sehingga dari B dan C dapat kita simpulkan, pada saat M1 massanya kurang dari 2,72 kg, maka balok M1 akan naik. Kemudian jika massa balok M1 itu antara 2,72 sampai 6 kg, maka balok M1 akan diam di tempat. Dan jika massa balok M1 lebih dari 6 kg, maka balok M1 akan turun. Nah, karena tadi M1-nya itu adalah 4 kg, maka balok M1 diam. Dan otomatis percepatannya adalah 0 meter per second kuadrat. Kemudian kita akan menentukan besar tegangan tali masing-masing talinya nih. Untuk tali T1, besar tegangannya itu tadi udah kita dapetin adalah W2 ditambah W3. Kita masukin angka-angkanya dan kita dapatkan T1 adalah 30 Newton. Kemudian untuk tegangan tali T2, kita udah dapetin nih T2 adalah W3. Sehingga kita masukin nilai-nilainya dan dapat tegangan tali T2 nilainya adalah 10 Newton. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih teman-teman.